Teman, kembali lagi bersama kami dengan saya Amanda Satifika dan saya Deska Rahma di podcast komunikasi. Podcast kali ini untuk memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah jurnalisme audio yang diampu oleh Ibu Bianca Fergiana MIKOM. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber seorang dakwah yang sangat luar biasa, dan beliau ini seorang pengasuh di Pondok Pesantren Hamatul Quran Ayo Belajar. Beliau Bapak Kiai Haji Endang Agus Sanjaya SPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik, berkah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Selama bulan suci Ramadan ini Ustaz, kegiatan di pesantren tuh gimana sih Ustaz? Kegiatan di pesantren ya ngaji ya, kalau anak-anak santri. Oh, Kegiatan-kegiatan lainnya yang paling dirindukan adalah menunggu dan menanti azan maghrib. Dirindukan ya. Ya, kegiatan-kegiatan kalau di pesantren anak-anak rutinitas dengan pengajian rutin, tadarus, berjamaah dan sebagainya. Kegiatan agama. dengar-dengar Ustaz ini mau bangun pondok pesantren ya? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Insya Allah santri sudah ada kan untuk penerimaan santri lagi mungkin di tahun ajaran baru ini sudah insya Allah. Kami sekarang lagi fokus di asrama putri, putranya sudah ada, nih putrinya yang belum ada asramanya. Mohon doa dari semuanya, semoga Allah berikan kemudahan kelancaran. Amin. Itu pondok pesantrennya itu seperti sekolah pada umumnya Ustaz atau khusus? Lebih spesifik lagi karena ini pondok pesantren, walaupun ada muatan formalnya ya pendidikan umum ya pada madrasah sanawiyah setara SMP, lebih banyaknya sih muatan pesantren, pendidikan pesantren kayak tahfidz Quran, hifdzul hadits, yang ngaji kitab-kitab khas pesantren, lebih ke pendidikan adab, akhlak, ya seperti itu. Jadi lebih banyak, lebih spesifiknya ke sana. Lebih kita ingin anak-anak ini punya bekal untuk bisa manfaat nanti di masyarakatnya masing-masing, seperti itu kira-kira. Nah, kita langsung aja nih Ustaz ya. Oh boleh, silakan. Mau tanya nih Ustaz. Menurut bahasa itu sendiri, apa sih Ustaz malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar itu ya sudah malam Qadar, nggak ditambahin malam lagi juga sama. Jadi dalam bahasa Arab Lailatun itu artinya malam, Qadar itu ketentuan Allah yang dibuat di situ di malam itu, maka disebutlah malam Qadar. Nabi kita dikenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Malam ya malam, Lailah malam juga artinya. Berarti malam-malam Qadar. Kalau bahasa ya sudah kadung masyhur jadilah. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah tentukan semuanya di malam itu. Takdirnya Allah ditentukan di malam itu. Dan malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kita yang mulia ini turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kita ayatnya hafal ya semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, sehingga dikenal oleh kita malam Lailatul Qadar itu apa? Malam turunnya Al-Qur'an. Malam yang ke apa sih Lailatul Qadar itu? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kan? Bukan 1000 tahun. 1000 years bukan. Lagu siapa tuh? Ini 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau konversi tahun kira-kira 83 tahun. Satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Ini hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Umurnya boleh pendek, tapi amal kebaikannya bisa banyak. Bayangin kalau setiap bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, nambah tuh umur kebaikan kita 83 tahun. Terus setiap tahun kalau 10 tahun sudah 830 tahun. Umurnya pendek umatnya Rasulullah, tapi umur kebaikannya
bisa sampai ribuan tahun. Karena salah satunya ada malam Lailatul dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Silakan. Berarti malam itu malam yang sangat istimewa ya? Kira-kira begitu. Only one, only one ya. Hanya satu. Kami barusan tadi tahu ya. Ini Ramadan ini keseluruhannya, isinya di dalamnya termasuk Lailatul Qadar itu only one, hanya satu, istimewa. Yang namanya istimewa itu nggak ada duanya. Kalau kita produksi apa mobil atau kita punya barang teknologi ya, itu produksinya cuma satu, nggak diproduksi 2, 3, enggak. Itu istimewa nggak? Istimewa. Demikian juga Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar, tambah istimewa, dan itu hanya untuk umatnya Rasulullah SAW. Umat saya nggak kebagian, nggak dikasih. Ini untuk khusus buat kita doang nih. Alhamdulillah. Oh luar biasa ya. Dan tadi umurnya boleh pendek-pendek, tapi pahala kebajikannya bisa ribuan tahun. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Nah, Ustaz, kan perempuan ini akan mengalami yang terapi ini ya, Ustaz, ya. Apakah perempuan ini sedang haid tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Untuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu malamnya udah mulia ya. Ini ada orang menemukan Lailatul Qadar itu dibagi tiga. Yang pertama, orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar dan merasakan manfaatnya. Yang kedua, orang yang tidak bertemu Lailatul Qadar tapi merasakan manfaat Lailatul Qadar. Yang ketiga, ada orang di Ramadan nih tidak bertemu Lailatul Qadar, tidak juga mendapatkan manfaatnya Lailatul Qadar. Nah, mana-mana nih yang satu-satu? Satu, orang yang bertemu Lailatul Qadar merasakan manfaat Lailatul Qadar adalah mereka yang bisa siam, yang bisa qiyam. Apa itu siam? Karena Ramadan itu ibadahnya dibagi dua, ibadah siang, ibadah malam. Kalau siang namanya ibadah siam, apa itu? Puasa. Kalau malam namanya ibadah qiyam, apa itu? Ya ibadah malam, tarawih, segala macam. Malamnya dihidupkan dengan ibadah. Nah, orang yang bisa siam, yang bisa qiyam, siangnya bisa puasa, malamnya bisa ibadah di bulan Ramadan, itu dia dapat ketemu Lailatul Qadar dan merasakan manfaat. Yang kedua, ada orang yang nggak ketemu Lailatul Qadar tapi merasakan berkah dan manfaat. Siapa? Mungkin kayak kita nih awam, yang puasanya baru nahan haus, ya, nahan lapar, ya kan, nahan biologi segala macam. Juga termasuk perempuan yang lagi berhalangan tidak berpuasa tapi dia menghormati Ramadan, menjalankan Ramadan. Jangan dikira karena kalian tidak berpuasa perempuan terus kemudian di tengah jalan bisa makan minum, apalagi sambil apa itu namanya membuat orang buat orang ngiler, dia permisi sambil minum es, kan repot. Tapi ada kewajiban menghormati orang yang sedang berpuasa. Kalian tuh imsak, ya, nahan diri untuk tidak menggeliarkan makan minum di luaran. Nah, yang seperti itu tuh tidak bertemu Lailatul Qadar tapi merasakan berkah, merasakan manfaat. Maka kita semuanya pada umumnya ketika Lailatul Qadar datang, kita dapat manfaatnya, dapat berkahnya. Kenapa? Ada ketentraman jiwa, ada ketentraman batin. Karena urusan Lailatul Qadar itu dengan ketentraman batin. Nah, yang ketiga, ada orang yang nggak ketemu Lailatul Qadar juga tidak dapat manfaat. Siapa tuh? Ya orang yang berdosa di Ramadan. Bukan orang yang mencari pahala, tapi nyari dosa. Karena Ramadan tuh bulan penuh berkah. Tak buat mereka yang nyari berkah, tapi buat mereka yang ngelawan Allah bukan penuh berkah, penuh laknat. Nauzubillah min. Pahala di Ramadan berlipat ganda. Demikian juga dosa bisa berlipat ganda. Nah, mereka yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak bertemu, tidak dapat manfaat, adalah mereka yang menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Nauzubillah. Kira-kira. Nah, ya, Apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang bisa dilihat oleh mata manusia? Yang bisa dilihat oleh mata manusia. Baik. Ulama itu berbeda-beda dalam hal alamat atau ciri, ya, karena likulli syai'in alamat. Setiap sesuatu itu punya tanda, punya ciri, ya. Kita punya
punya wajah kita ini beda-beda, dan itu ciri kita yang membedakan kita dengan yang lain dalam bentuk identitas kita. Kalau saya udah hitam kan manis, tapi itu identitas. Itu cirinya. Sama Ramadan, Lailatul Qadar punya ciri. Ada ciri, ada tanda Lailatul Qadar. Yang paling dominan dalam Lailatul Qadar itu bukan pandangan zahir, tapi pandangan batin. Bukan pandangan mata secara kasat mata kamu melihat malaikat turun, enggak. Tapi rahmat Allah, Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu turun juga ke hati. Isinya Al-Quran turun ke hati. Akhlaknya Quran turun ke hatimu, turun ke perilakumu. Itu mereka yang dapat Lailatul Qadar. Kalau ulama ada yang mengatakan ciri-ciri zahir. Ciri-ciri zahirnya malam Lailatul Qadar itu semua dalam keadaan silent, tenang, cahaya bulan tenang, angin dalam keadaan tenang, sampai daun-daun yang bergoyang dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena semuanya itu cuma ini, semuanya itu merasa tentram. Karena zalul malaikatu waruhu fiha, turun seluruh malaikat rahmat Allah di malam Lailatul Qadar, turun semua, dan mereka alami akan menyambutnya dengan sukacita itu kan beda-beda, ekspresi sukacita beda-beda. Kalau kita senang lihat bola misalkan gol, akan teriak spontan, itu ekspresi. Ada orang menang apa gitu, pesta lari-lari di jalan, itu ekspresi. Dan ekspresi senang yang terbaik adalah syukur kepada Allah, dan syukur kepada Allah itu silent, di hati. Ya Allah, alhamdulillah. Maka ciri-cirinya Lailatul Qadar kata ulama itu semua kelihatan tenang. Dan yang lebih dominan adalah batin kita. Ya, batin kita akan merasakan ketenangan, merasakan ketentraman. Kita pernah kan ngerasain tenang, ngerasain tentram, bener nggak? Ya kan, ketika dia tidak mau ngabari, tiba-tiba ada kabar kan, wah tenang. Ini kemana ini judulnya? Nah, seperti itu kira-kira. Berarti itu lebih dirasakan saja daripada dilihat. Lebih bisa dirasakan, lebih feel ya, daripada bisa dilihat, lebih dominan dirasakan. Apa Ustaz pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Kan Ustaz kata orang tuh kan kalau Lailatul Qadar tuh kan dia datang di malam hari kan. Nah, kata orang tuh dia pernah melihat serasa cahaya seperti itu lah. Cak menyerupai apa itu nah Ustaz. Dia tuh nyerupai cak kita apa cak mana Ustaz? Nah, tidak ada ya? Lailatul Qadar itu lebih ke perasaan batin, ketentraman jiwa. Kalau fisik-fisiknya kamu melihat cahaya apa segala macam, jangan-jangan itu yang lain. Karena Lailatul Qadar itu kan kejiwaan, mungkin Laila apa gitu kan? Laila lain ini Ustaz. Laila lain. Kalau Lailatul Qadar lebih ke jiwa, ketentraman batin, ketentraman jiwa. Apa namanya? Laila tetangga sebelah itu. Ya itu jangan-jangan Laila mana itu? Laila RT berapa itu? Nah, itu kan. Jadi Lailatul Qadar lebih ke tidak bersifat fisik yang mudah dilihat mata zahir ya, tapi lebih ke batinnya. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar, mereka yang hidupnya akan tambah baik. Orang yang dapat Lailatul Qadar, mereka yang bisa nyadarin salahnya dan berhenti berbuat salah. Intinya Lailatul Qadar itu dalam bentuk hidayah nantinya. Ada cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar. Bukan cirinya cahaya turun terus mendapatkan dia kemudian jadi bercahaya. Itu kan jadi manusia neon nantinya. Enggak begitu gitu. Tapi ada cahaya hidayah. Hidupnya tambah baik. Tambah baik. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Seperti itu. Cirinya seperti itu. Nah, silakan. Ya Ustaz. Amalan apa sih Ustaz yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Nah, malam Lailatul Qadar itu salah satu malam yang sirrun min asrarillah, bahasa Arab. Rahasia, misterinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu kapan datangnya. Prediksi banyak. Prediksi yang paling umum adalah Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan,
di 10 hari terakhir bulan Ramadan, prediksi. Dan ada prediksi lagi, diganjil-ganjilnya, malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, seperti itu. Itu prediksi. Ada juga Ramadan itu datangnya dari awal bulan Ramadan bahkan. Nah, bahkan ada juga yang bilang Ramadan itu ya setiap Lailatul Qadar itu ya setiap malam di bulan Ramadan. Bagi mereka yang mampu menemukan ketenangan jiwa, ketentraman batin, makin dekat dengan Allah, maka bagi mereka Lailatul Qadar every time. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan karena ini rahasia Allah, karena ini misteri dari Allah, maka siangnya, malamnya Ramadan jangan sia-siakan. Siapa tahu itu Lailatul Qadar. Dan saat kita ada Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan baik. Nah, begitu kira-kira. Karena datangnya itu rahasia, maka bersiaplah selalu untuk menyambut kehadirannya. Begitu. Karena datangnya adalah misteri, maka jangan sia-siakan tuh waktu kita untuk siap-siap terus menyambutnya. Kita nggak tahu kapan dia datang. Nah, mudah-mudahan kita lagi dalam keadaan baik. Lailatul Qadar menghampiri kita. Kita minta perlindungan sama Allah. Jangan sampai kita lagi dalam keadaan tidak baik. Datang Lailatul Qadar kan rugi, nggak dapat apa-apa. Nah, begitu kira-kira. Nah, kan Ya. Ustadznya waktu kita kan dalam Lailatul Qadar itu kan setelah sudah mengerjakan sholat taubat ya, dan sholat hajat. Selain itu sholat khusus apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu? Yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu yang terbaik, karena kita nggak tahu tadi ya kapan. Satu, di Ramadan itu bulannya ampunan Allah. Maka banyakin minta ampun, banyakin baca istighfar, karena istighfar ini dahsyat. Istighfar itu satu kalimat 1000 solusi. Satu kalimat untuk 1000 solusi. Untuk 1000 solusi problem permasalahan hidup dan kehidupan manusia itu istighfar. Maka menghadapi malam Lailatul Qadar tentu kita pengen diampuni sama Allah. Karena orang yang diampuni sama Allah sudah pasti dimuliakan Allah. Karena orang yang diampuni oleh Allah sudah pasti diberkahkan Allah. Karena orang yang diampuni oleh Allah sudah pasti diijabah doa-doanya. Kita nggak diijabah, kita tidak diberkahi, kita tidak dirahmati karena kita tidak diampuni. Kenapa kita tidak diampuni? Karena kitanya tidak minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Maka Lailatul Qadar banyakin minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salat itu minta ampun. Ayo, dalam salat duduk antara dua sujud ada doa Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini. Oh ya, mau barak pindah-pindah. Iya. Sudah hafal Quran juga ya insyaallah ya. 30 juz. Apa juz 30 aja. Kalau yang dengar juz melon hafal. Jadi ampunan Allah. Nah, kita nggak diampuni oleh Allah karena kita nggak minta ampun. Maka Lailatul Qadar untuk menyambutnya banyakin minta ampun sama Allah. Orang yang diampuni Allah sudah pasti berkah, sudah pasti dapat rahmat, sudah pasti dapat hidayah, sudah pasti diijabah doanya. Silakan. Ini Ustaz, apa kita harus mengerjakan di masjid pada malam Lailatul Qadar? Nggak selalu. Ada orang begini, mau ngapain? Mau ke masjid, mau ngapain? Berburu Lailatul Qadar. Dia kata berburu apa? Kijang apa? Enggak begitu. Berburu Lailatul Qadar itu berburu kebaikan di Ramadan. Bukan berburu yang sifatnya kayak Lailatul Qadar itu hewan gitu kan. Lailatul Qadar itu makhluk yang gimana gitu, enggak. Kebaikan semakin baik, semakin potensi dapat Lailatul Qadar itu cepat. Maka yang terbaik tentu tempat di muka bumi ini adalah masjid. Bagi siapa dulu yang terbaik? Bagi laki-laki itu baiknya di masjid. Bagi perempuan baiknya di Rumah. maka perempuan untuk mendapat Lailatul Qadar ini bisa di Rumah. nggak harus di masjid. Di masjid bukan dapat Lailatul Qadar itu, jangan dapatnya Lailah RT 7. Jadi bukan dapat manfaat, malah dapat mafsadat. Bukan kebaikan tapi fitnah akhirnya kan. Mau perempuan tengah malam masih di masjid jam 1 jam 2.
apalagi rentan fitnah, lebih baik di rumah. maka Lailatul Qadar itu bisa di mana saja. Intinya perilaku kita di mana saja itu yang baik, begitu kira-kira. Jadi nggak seharusnya di masjid ya. Enggak seharusnya di masjid, enggak semuanya di masjid maksudnya. Di mana tempat insya Allah kitanya baik, dapatlah kebaikan Lailatul Qadar. Ustaz, Ya, di Lailatul Qadar itu kan doa yang harus kita doa itu untuk apa Ustaz? Misalnya khususnya yang kita harus baca doa. boleh. Siap. Kalau ada doa khusus, kalau umumnya nggak bisa doa apa baik kan, semuanya doa itu baik. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialog diskusi dengan baginda Nabi. Jika ini Ramadan diskusinya, Ramadan antara diskusi antara suami istri. Kalian udah bersuami belum? Kasihan. Gitu. Jadi Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, jika ada malam Lailatul Qadar menghampiriku, apa yang mesti aku baca, zikir dan doa itu? Kemudian Nabi ngajarin, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa malam Lailatul Qadar. Dan dari sekarang sudah kita baca, betul. Karena kita nggak tahu kapan tuh Lailatul Qadar. Maka setiap malam Ramadan baca doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang nambahin fa'fu anni ya karim. Boleh silakan. Allahumma innaka afuwun karim. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Apa isinya? Tobat isinya. Maka doa yang terbaik di malam Lailatul Qadar dan menyambut malam Lailatul Qadar yang rahasia itu banyakin minta ampun sama Allah. Redaksi doanya kayak tadi, kayak Rasul. Kita nggak bisa baca istighfar baik, nggak bisa baca istighfar, malu amat. Jadi Muslim puluhan tahun istighfar nggak ngerti kan? Kira-kira begitu. Ya silakan. Ustaz, kan kita foto kalau para pemuda itu kan sekarang begitu banyak godaan ya. Nah, di sosial media, game, kan. Nah, maupun perempuan, bagaimana nih Ustaz untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini? Baik. Ujian tuh, cobaan tuh banyak. Karena cobaan itu banyak. Kalau sedikit bukan cobaan, namanya cobain. Ujian manusia itu ada. Kita kebaikan ujian. Bagi orang beriman semuanya yang terjadi adalah ujian, adalah hikmah, adalah pelajaran. Lalu sekarang gimana? Dulu zaman dulu dengan zaman sekarang jauh beda, kualitas dosanya jauh. Kalau dulu kita ngomongin orang cuma se-RT aja yang tahu, karena ngomongan se-RT aja. Kalau sekarang ngomongin uang udah bukan satu RT, senegara tahu kan. Karena sekarang ada orang tuh saya nggak ngomongin uang, diem baik selama Ramadan, tapi jari nggak berhenti. Tahu jari nggak berhenti ya? Nah, nge-share ini, nge-share itu segala macam itu kan sama dengan ngomongin uang, dan itu lebih bahaya. Dan maka kata para ulama, idza taghayyara zaman taghayyara al-ahwal, berubah masa, berubah juga perilaku orang. Gimana cara mensiasati kita terhindar dari game, dari handphone, segala macam? Maka ujian Ramadan ini salah satunya adalah setannya sudah terbelenggu, tapi ada setan yang bergentayangan setiap hari, setiap waktu, dan itu kita pegang semua. Namanya setan gepeng. Nah, ini namanya setan gepeng. Setan gepeng. Yang ngabisin pahala waktu Ramadan kita, inilah setan gepeng. Jadi caranya seperti apa? Kurangi dikit-dikit, isi dengan yang positif-positif. Kalau gamenya kesenangan, ayo coba cari kesenangan lain. Ada Al-Quran. Ya, sekarang kita ditanya, banyak baca Quran, banyak baca handphone. Nah, banyak baca doa, banyak baca status wong. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ustadznya begitu tuh. Apalagi yang bukan ustadz. Insya Allah, maka kita minta ampun sama Allah. Amin. Ya. Tapi kan Ustaz gini, kan banyak yang belum bisa baca Quran, terus pasti butuh niat kan membaca Quran, malah mereka lebih memilih memain handphone. Itu gimana Ustaz? Biar mereka lebih bisa membaca Quran lagi. Hidup itu adalah pilihan.
seperti cintamu kepadanya kan pilihan. Dan jangan salah milih. Maka kalau kita belum bisa baca Quran, terus saya belum bisa baca Quran, nah mendingan ngerjain yang lain, ngerjain yang tidak positif kan nambah kaget. Maka ini kesempatan Ramadan. Kita yang belum bisa baca Quran, di sinilah ayo belajar baca Al-Quran dengan berbagai macam metode yang enak. Kalau sekarang Masya Allah ada metode belajar baca Al-Quran itu metode nulis. Nggak belajar baca, tapi belajarnya belajar nulis, dan itu lebih cepat. Ulama ini sudah luar biasa menghadirkan metode-metode yang mempermudah. Karena orang bisa nulis sudah pasti bisa baca, benar nggak? Orang bisa nulis sudah pasti bisa baca, tapi orang bisa baca belum tentu bisa nulis. Nah, seperti itu. Itu Al-Quran begitu, dan metode-metode begitu. Maka pindahkan hobi itu dari game. Kita belum bisa baca Quran, berarti belajar dong. Nah, belajar kemana nih? Kadang kita malu tuh. Nah ini penyakitnya malu, gengsi. Udah gede, ternyata kami di majelis kami, alhamdulillah dewasa, bahkan ada yang sudah lebih dari dewasa, tua ya segala macam, yang belum bisa baca Quran. Kasih metode yang enak. Cari tempat ngaji, cari tempat belajar yang bikin kita termotivasi, bukan tempat belajar yang ngebully kita ya. Demikian kira-kira. Ya, Ustaz. Apa sih giat-giat agar kita itu senantiasa memotivasi terjaga untuk beribadah dengan istiqomah di dalam Lailatul Qadar? Gimana? Giat-giat agar kita itu senantiasa memotivasi diri terjaga untuk beribadah di malam Lailatul Qadar agar tetap istiqomah. Baik, agar tetap istiqomah. Nih. Sesuatu ibadah, apa aja ibadahnya, itu mesti suka dulu. Karena suka ini motivator yang luar biasa, energi yang luar biasa. Suka nih, kalau bahasa kita cinta ya, love. Itu cinta hebat, energi, motivasi, energi yang luar biasa. Karena dengan cinta yang berat akan terasa ringan, betul. Yang jauh bakal terasa dekat. Ya, yang sulit akan terasa mudah kecintaan. Tapi gitu, suka dulu. Maka dalam bentuk ibadah itu lahirkan kesukaan kita kepada ibadah. Kita sukanya nih apa? Zikir. Kita sukanya nih baca Quran. Silahkan. Maka masing-masing orang tuh beda karakter, beda hobi ya. Ada yang hobinya aku mau zikir, silahkan. Lanjutkan. Dan kebiasaan itu mesti terus dibiasakan agar terbiasa. Ini kuncinya. Kebaikan itu satu mesti dibiasakan agar terbiasa. Sudah terbiasa, terus tingkatkan agar menjadi karakter. Sudah jadi karakter, terus tingkatkan lagi agar menjadi jati diri. Agar kita istiqomah tuh satu, suka dulu sama ibadah. Sudah suka, biasain. Sudah biasain, jadikan kebiasaan. Beda tuh. Kalau sudah kebiasaan, sudah sulit ditinggalin. Contoh. Kebiasaan kita tuh pagi-pagi ngopi tuh, pagi tuh ngopi, kebiasaan tuh. Jika nggak ngopi rasanya gimana? Hidup ini apa yang belum dilakukan? Cuma ngopi doang. Nah, maka kalau ibadah pun sama, kalau sudah jadi kebiasaan. Kayak kita yang misalkan, belum sholat, nah nggak enak, gelisah, ya kan, seperti gelisah, nah ternyata belum sholat, itu sudah jadi kebiasaan. Nah sudah jadi kebiasaan, tingkatin lagi untuk menjadi karakter. Orang kalau sudah jadi karakter, punya identitas kemana-mana, orang saleh. Nggak usah dirinya yang menilai, orang lain nilai, karena Allah yang kasih penilaian. Nah sudah jadi karakter, jadikan itu jati diri muslim yang sejati, insya Allah. Jadi untuk istiqomah tuh step by step belajar. Nah demikian kira-kira. Ustaz, Ya. kan di bulan Ramadan ini kan orang banyak ngomong katanya berbanyak ibadah kan, kalau pahalanya lebih besar, Lebih berkali-kali lipat. Kan kadang tuh ini apa tuh lebih diasingkan dulu lah itu kegiatan ya kena. Jadi siapa mana nih Ustaz? Untuk kita kan sering kegiatan kita kan kita utamakan kegiatan ya Ustaz ya. Nah,
tapi kita tuh pengen beribadah Ustaz. Nah, Tapi kegiatannya itu lebih penting Nah, dari yang daripada di sholat. itu. Oh, ya. Begini, apa namanya, Ramadan tuh bukan bulan lepas. Nih, tanggal 17 Ramadan bentar lagi. Dulu Islam terjadi peperangan besar. Perang pertama dalam kemenangan umat Islam yang besar, ya, namanya Perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Umat Islam lagi pada puasa, perang. Berarti bulan puasa bukan bulan malas-malasan, bukan bulan tidur-tiduran, nggak boleh jangan kegiatan apa-apa, nggak, bukan, salah lagi. Dan ada lagi perang apa namanya, perang-perang besar. Kejadiannya di bulan Ramadan itu Pak, dalam sejarah peradaban Islam ya. Maka untuk mengartikan kegiatan ibadah itu, semua kegiatan kita ini bisa ibadah, bernilai ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah yang sifatnya mahdhah itu ritual. Nah, kayak puasa ini ritual. Ada ibadahnya yang ghair mahdhah, ibadah sosial. Kayak begini, saya silaturahim ke sini, ketemu dengan anak-anak FISIP ya. FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Unbara ya. Terus silaturahim saya ibadah. Saya di sini, kita ketemu di sini, kumpul nih ibadah. Dan itu ibadah sosial. Maka potensi kebaikan itu bisa bernilai ibadah dalam Ramadan. Dan kebaikan itu universal, umum, apa saja. Ya, kita senyum aja kan ke teman kita, ibadah lah. Ya, dan itu salah arti kadang-kadang. Ada orang yang mengartikan senyum itu adalah sedekah. Nah, kotak amal apa? Dia senyumin baik. Kok nggak diisi? Udah ibadah. Kata senyum adalah sedekah. Ini kan salah paham dong. Jadi artinya kebaikan kegiatan kita itu bisa menjadi nilai ibadah jika kita bisa memanage, mengelolanya. Mau begini, coba diniatkan silaturahim, ibadah. Terus pertanyaan agama, diniatin ngaji, apa lagi itu? Ibadah. Ya kan, terus diniatkan lagi kita berdoa yang baik, ibadah pula. Jadi kegiatan apapun itu, kegiatan duniawi bisa berpotensi menjadi ibadah jika kita bisa memanage dengan baik. Intinya kembali ke niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, pekerjaan itu sahnya dengan niat. Komitmen, niat itu bahasa Arab, bahasa kitanya komitmen, prinsip. Maka saya berkomitmen, saya berprinsip, apapun kegiatan saya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan bernilai ibadah. Demikian. Baik Ustaz, tips untuk puasa lebih lancar bagi anak muda sekarang ini gimana Ustaz? Tidur. Ibadah. Ya bangunnya itu Dari ya. dari tidur dari sahur, bangun-bangun malah takbir. Lebih asik lagi itu. Bagi sore itu. Puasa langsung lebaran. Apa namanya? Untuk lancar, untuk mudah, apa segala macam. Sesuatu itu akan bernilai mudah jika kita bisa menyikapinya dengan enjoy. Nah, kuncinya adalah enjoy. Apapun itu. Kerjaan itu tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit jika kita bisa enjoy, menjiwai pekerjaan. Merasa nyaman. Nyaman itu nggak ada tulisannya loh, tulisannya bahasanya ada, tapi rasanya itu nggak bisa ditulis, nggak bisa diungkapkan. Ya kan, maka mencari kenyamanan itu susah. Kadang dia yang ngerti kita belum tentu membuat nyaman kita loh. Nah, jadi kemana-mana ini. Nah, jadi untuk ibadah pun sama. Ibadah itu biar lancar, biar mudah. Kamu enjoy sama ibadah. Ibadah itu terasa berat karena kamu merasa tertekan. Sama puasa kita ini enjoy apa enggak? Untuk bisa enjoy itu gimana sih caranya untuk kita bisa enjoy dalam ibadah? Ingat kurang kita. Maka kata ulama tuh, kalau kita mau enjoy dalam ibadah, lihat diri kita. Ini kita bisa hidup, kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu bentuk syukur, bentuk terima kasih. Nah, puasa itu terima kasih. Dan orang yang baik itu orang yang pandai berterima kasih. Kita dikasih apa sama Allah, terima kasih kita nih puasa. Maka kita akan enjoy. Ngapain kamu? Lagi terima kasih.
dalam bentuk puasa. Lagi ngapain kamu? Lagi terima kasih dalam bentuk sholat. Jadi atas anugerah nikmat dari Allah. Maka untuk bisa enjoy, untuk bisa apa tadi, lancar ibadah, buatlah ibadah itu enjoy, nyaman, jangan tertekan. Caranya untuk enjoy adalah dengan tadi tuh, dengan apa? Hah? Apa barusan? Baru diomongin. Kayak istiqomah terus ya, biasain kebaikan insyaallah. Ya, silakan. Ustaz, terima kasih. Sudah ini? Ya. Alhamdulillah, Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu di podcast komunikasi ini dan berbagi yang ilmu yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat. Amin. 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 Terus sudah ini? Udah, tutup aja begitu. Ya sudah. Saya juga terima kasih banyak sudah diajak untuk ada di acara apa podcast ya? Podcast ini dilihatnya di mana YouTube? Iya. YouTube-nya apa tuh? Barat itu. Unbara TV. Unbara TV. Nanti kami subscribe ya. Siap, Oke, semoga bermanfaat semuanya. Ramadan ini kita makin istiqomah, makin tambah baik, makin tambah baik. Demikian, saya ada salah pasti itu datangnya dari bodoh saya, kurang saya ilmu, kurang saya pengalaman. Benarnya taufik hidayah dari Allah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.